Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami podcast dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bedayo, Bercerita Budayo, kembali menjumpai Bapak Ibu, kemudian para seniman, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga aparat pemerintah di mana berada, terutama yang di Kota Palembang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang akademisi sekaligus juga budayawan. Alhamdulillah kita sapa bersama-sama Ibu Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Apa kabar? Alhamdulillah. Penet-penet saus Mang Cek. Iya. Siap. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah penet. Ya sehat. Penet-penet saus kalau gue baso. Siap. Penet-penet saus. Itu artinya sehat-sehat. Sehat-sehat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, dulur Bedayo dimanapun berada, mohon izin kami sedikit memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, dan pada saatnya nanti Profesor izin untuk lebih menambah informasi tentang siapa sesungguhnya Profesor Zuhdia. Siap. Baik, Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang di pendidikan agama Islam pada tahun 1995. Lalu kemudian Profesor melanjutkan pendidikannya S2 di Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang di pendidikan Islam di tahun 2001. Lalu kemudian luar biasanya dulur Bedayo, Profesor Zuhdia kembali ke Kota Palembang dan mendapatkan gelar doktor, menyelesaikan pendidikan S3 di UIN Raden Patah Palembang di tahun 2017. Luar biasa sekali, pengalamannya sangat banyak, dan kami sempat mengkompilasi beberapa di antara penghargaan yang pernah diperoleh narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Profesor pernah mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Palembang tahun 2017 sebagai tokoh peduli budaya. Luar biasa. Kemudian Profesor Zuhdia kembali mendapatkan penghargaan dari Sultan Palembang Darussalam pada tahun 2023 ya, Prof, sebagai Watika Sultan Putri Ayu Suryo Zuhdia. Pada saat nanti Profesor saya ceritakan ya seperti apa. Lalu kemudian di tahun yang sama di 2023 Profesor juga mendapatkan gelar sebagai Maestro Bahasa Daerah. Ini luar biasa sekali. Penghargaan ini diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian berikutnya kembali mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Palembang di tahun 2024 sebagai penulis pantun. Ini luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangan buat Profesor ya. Baik, dulur Bedayo dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadi catatan sejarah bukan hanya di Kota Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia, yaitu kegiatan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Siap. Begitu ya, Profesor? Siap. Baik, kami yakin dan percaya bahwa dulur Bedayo dimanapun berada sudah tidak sabar untuk mengikuti perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kami janjikan tadi, kami mohon Profesor untuk dapat menambahi, memperkenalkan diri. Siapa sesungguhnya Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Dipersilakan. Siap, Mang Cek. Sedikit ya ditambahi. Aku sambil berbaso sadi-sadi tidak apa-apa nih ya. Sedikit mau menambahkan bahwa alhamdulillah saya bersama teman-teman pastinya juga terlibat di dalam mendukung program dari pemerintah ya, dengan adanya peraturan wali kota tentang pemberlakuan mata pelajaran muatan lokal Bebaso Palembang. Alhamdulillah di tahun 2023 secara resmi kita sudah mendapatkan perwalinya itu, dan di tahun 2024 sudah diajarkan bahasa Palembang versi Bebaso atau dengan bahasa halus mulai dari kelas 4, 5, kelas 3, kelas 3, 4, 5, 6 SD dan kelas 7, 8, 9 SMP. Alhamdulillah 2024 sudah diajarkan, di 2025 juga sudah diajarkan, dan insya Allah nanti di 2026 dari sekolah
madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah pun juga semuanya memberlakukan itu. Dan alhamdulillah juga atas kerja keras kita bersama, saya bersama teman-teman juga mendapatkan penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota berupa tokoh bahasa daerah. Alhamdulillah. Bahasa daerah. Ya, sedikit penambahannya, Bang Cek. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Kami dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang sungguh merasa sangat bangga, Cek, pada pagi hari ini bisa bertemu, bertatap muka dan juga berbincang banyak hal, terutama terkait dengan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Profesor Monizin, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga kemudian Profesor bersama teman-teman punya keinginan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang? Oke, ketika kita bicara masalah latar belakang ya, mengapa kita menerjemahkan, kita menjemahkan di sini saya yang membahasakan kita, karena ini adalah hasil kerjasama pihak UIN Raden Fatah Palembang, karena saya juga adalah dosen dari UIN Raden Fatah Palembang bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi dirunut dulu sebelum kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama menerjemahkan dari Kementerian Agama ini. Kita runut ke belakang dulu. Bahwa di tahun 2000, sekitar tahun 2008-2009 itu pernah ada kegiatan MTQ yang diadakan di Gorontalo. Nah, pada saat itu ada salah seorang dekan Fakultas Usuluddin, nah yang sudah almarhum Bapak Kailani. Beliau terkesima melihat ada Al-Quran ya, yang beberapa potongan ayat itu diterjemahkan dalam versi bahasa daerah. Nah, saya juga ingat Cek waktu itu. Jadi saya juga waktu itu juga kebetulan yang menjadi rektor masih Prof. Aflatun. Jadi mendapatkan telepon dari sana untuk saya menerjemahkan Yasin. Jadi saya langsung disegerah katanya terjemahkan Yasin itu. Jadi akhirnya saya juga menerjemahkan Yasin itu untuk dikirimkan ke sana. Itu kali pertama. Nah, setelah itu intensitas dari Profesor Aflatun ini bukan main ya, mengumpulkan kami juga bagaimana kita bisa juga membuat Al-Quran dalam terjemahan bahasa Palembang. Bukan main perjuangannya ya, lama pastinya. Kita juga sempat menghubungi beberapa sahabat-sahabat lainnya yang untuk mensupport mensupport dalam penerjemahan ini ya. Tapi memang setiap masa itu kan pasti kita mengalami perjuangan. Betul. Tidak ada sesuatu itu yang langsung berhasil pastinya kayak gitu. Nah, agak panjang sedikit ya, sampai akhirnya kan 2000 itu 2008, 2009 sampai 2014 ya, 14, dan itu ditanya lagi, kita sempat berkoordinasi lagi. Saya akhirnya menghadap lagi dengan masih sebagai rektor Prof. Aflatun, Prof. Rozi waktu saat itu sebagai WR1. Jadi gimana kataku, Prof, bisa nggak kita menerjemahkannya? Atau minimal mungkin saya mohon izin, saya ingin menerjemahkan dulu juz 30, juz amma. Akhirnya saya diberikan kesempatan, sekarang kamu silakan bikin proposal, ajukan ke LP2M. Saya ingat sekali dan ini hasilnya. Ini hasilnya, saya di tahun 2015 berhasil menerjemahkan ya Al-Quran tapi versi juz amma dengan berbahasa Palembang. Nah, ini 2015 sampai kemudian kami masih berusaha untuk mencari kita bisa menerjemahkan ini kan tentunya kan nggak mudah nggak mudah, dan nggak bisa juga satu kepala. Misalnya saya sendiri pasti nggak bisa. Jadi akhirnya inilah Allah memberikan jalan. Ya, jadi di tahun 2018 ya kita ketemu dengan sahabat kita Zul ya, yang ada di Balitbank Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia bilang ini karena beliau juga melihat terjemahan ini, bisa nggak nanti cek dia bahasa Palembang cek kita nerjemahkan. Bukan main, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ayo, saat itu juga karena saya sudah siap proposal, saya tunjukkan ini proposal kita. Kita tindak lanjuti. Jadi pada saat itu juga karena sudah dilapangkan oleh Allah jalan, alhamdulillah akhirnya jalannya memang semakin lapang dan semakin lurus. Jadi saya langsung diminta coba siapkan proposal yang lebih detail, ini lengkap dengan para penerjemah. Dan ini tapi harus dikawal dari Fakultas Usuluddin.
karena saya adalah berasal dari home base saya di Fakultas Tarbiyah. Saya pun akhirnya menghadap fakultas dekan di Fakultas Usuluddin. Waktu itu dekannya Bapak Dr. Alfi Julizun, ya. Pak Kairani udah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Nah, jadi disitulah kita kemudian bekerja sama sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama. Dan ini bukan yang pertama. Ternyata di Kementerian Agama sudah lebih dulu menerjemahkan bahasa terjemahan Al-Quran bahasa daerah itu. Kita kalau nggak salah yang keberapa belas ya, yang ke-13 apa yang ke-14. Jadi syaratnya apa? Saya tanya, jangan sampai salah kan. Kita kan harus sesuai dengan apa panduan yang ada. Jadi yang pertama pasti adalah kita cari apakah ada orang yang memang budayawan, yang memahami berbahasa Palembang. Saya langsung katakan ada. Karena alhamdulillah kita itu ada ketika tahun 2001, 2002 itu sudah bergerak waktu masa Sultan Prabu Diraja. Jadi pada saat itu kita juga sudah bergerak belajar bahasa Palembang, bahkan sudah memulai menulis tentang buku-buku yang akan kita masukkan kelak di dalam muatan lokal bahasa Palembang. Jadi saya harus mengajak mereka juga ada. Kemudian yang kedua katanya syaratnya adalah pakar tafsir. Kita siap, kita ada Prof. Aflatun sendiri sebagai pakar tafsir, pakar pemikiran kita ada beberapa prof juga ya yang di Udaden Fatah Palembang ya. Kemudian pakar bahasa Arab. Kita juga ada pakar bahasa Arab ya, saya katakan siap, kita sudah ada karena kita harus ketika menerjemahkannya kita harus berkumpul karena ada beberapa diksi pasti di dalam Al-Qur'an itu yang itu apakah tepat kita gunakan. Jadi kita kan harus mencari dulu akar kata bahasa Arabnya apakah kita nanti cocok dengan diartikan atau diterjemahkan dengan bahasa Palembang. Nah, kemudian kita pasti ada budayawan lainnya, ahli sejarah dan sebagainya. Saya katakan siap. Saat ini juga saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman untuk merumuskan. Luar biasa. Jadi langsung akhirnya sini proposal saya bawa ke Jakarta. Jadi singkat cerita, alhamdulillah diadakanlah MOU, ya tanda tangan MOU di rektorat, ya. Itu masih zaman Pak Platun. Sudah menjadi zamannya Prof. Sirozi 2018. Ya, di 2018 setelahnya. Di 2015 waktu itu memang masih Prof. Platun. Jadi Prof. Sirozi sudah jadi rektor, jadi kerjasama penandatanganan itu MOU-nya Rektor Unaden Fatah Palembang Prof. Sirozi, dekan sekaligus sebagai ketua ini adalah Pak Dr. Alfi Julizun. Jadi di situ sudah kita siapkan nama-nama berikut, kita mengundang semua tim yang terlibat termasuk ada kiai kita Al-Hafiz Kiai Nahwawi Denci Al-Hafiz almarhum. Baik, luar biasa sekali ya, itu sedikit informasi tentang bagaimana proses penyusunan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang. Masih latar belakang tadi? Masih latar belakang. Prosesnya belum, Aceh? Belum, iya. Baik, itu latar belakang. Nah, setelah ditandatangani MOU dengan kementerian, proses berikutnya seperti apa? Nah, itu panjang. Panjang karena yang kita terjemahkan ini adalah 30 juz. Nah, sekarang kita tengok dulu apa itu penerjemahan ya. Penerjemahan itu kan ada dianya disebut dengan penerjemahan lafziyah, maknawiyah, tafsiriyah. Nah, tapi yang kita lakukan ini adalah penerjemahan yang memang bisa terkategori lafziyah, tapi penerjemahan ini mengalihbahasakan. Harusnya kan mengalihbahasakan dari bahasa Al-Qur'an dalam bahasa Arab ya. Kemudian dialihbahasakan kepada bahasa-bahasa lain. Ya, kalau kita lihat boleh tak aku nak tahu dulu ini sudah penerjemahan yang keberapa istilahnya kalau di bahasa Palembang. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia dulu, proses penerjemahan ini yang pertama kali adalah di abad ke-18. Jadi apa tuh namanya itu yang di Palembang bukan di Indonesia abad 18. Jadi Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani. Tapi sebelumnya di 16 itu lebih dulu menerjemahkan itu dengan bahasa Melayu, tapi dengan apa tuh namanya aksara Melayu Jawi ya, aksara Melayu Jawi. Siapa? Ini adalah Syekh ya Syekh Ashingkili.
ya. Nah, jadi berasal dari dari Aceh. Nah, itu pertama kali. Nah, tapi yang di Palembangnya itu adalah Al-Palembani versi apa? Sama, bahasa Melayu ya, tapi dengan tulisan tangan menggunakan aksara Melayu atau aksara Tapi belum Jawa. dalam bahasa Palembang. Belum, masih bahasa Melayu. Ya, Kemudian kalau kita tengok kalau kita lihat di versi Latin, di versi Latin ini ada Mahmud Yunus, biar kita juga sekaligus menginformasikan panjang dalam proses penerjemahan ini nggak mudah. Jadi ada Mahmud Yunus itu tahun 1920-an. Nah, kapan kemudian Kementerian Agama menerjemahkan dengan versi Kementerian Agama sekitar tahun 1965-an. 1965. Kapan kemudian ini untuk penerjemahan versi Bebaso Palembang, saya alhamdulillah ingin mengatakan pertama kali adalah saya di tahun 2015 ini. 2015. Tapi hanya versi juz 30. Juz 30 atau juz amma. Kemudian yang komplit juz 30 adalah di tahun 2018. Nah, ini proses pertama adalah di tahun 2018. Kami tidak menerjemahkan dari Al-Qur'annya secara langsung ke Bebaso, tapi kami menerjemahkan menggunakan versi terjemahan Kementerian Agama, Mang Cek. Nah, jadi kita sudah dikasih waktu itu, ini tolong diterjemahkan apa yang ada di alih bahasa. Jadi saya bisa katakan waktu itu ini alih bahasa. Karena kita sudah terjemahan dengan bahasa Indonesia. Oh, jadi alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Palembang. Ya, betul, tepat begitu. Karena terjemah sudah oleh Kementerian Agama. Karena kita proyeknya adalah proyek Kementerian Agama, kita diminta ini ada terjemahan bahasa Indonesia, jadi silakan alih bahasakan dengan bahasa Palembang atau Bebaso. Jadi 2018 1 tahun, Mang Cek. 1 tahun kita berbagi teman-teman ya. Per juz pertama saya sebagai ketua penerjemah, kalau ketua kegiatan adalah Pak Dr. Afiq, ketua penerjemah adalah saya yang kemudian mendelegasikan, membagi untuk kita terjemahkan ini secara bersama-sama. Dalam proses penerjemahan kami tidak menggunakan kepala kami sendiri pasti, dan pemikiran kami sendiri dalam membaca apa teks yang ada di dalam terjemahan bahasa Palembang. Tapi seringkali kami berkumpul bersama ya. Di situ ada Prof. Aflatun juga ya. Kemudian ada Pak Azim Amin tentunya dan beberapa teman-teman yang lain yang kita juga libatkan untuk ketika ada kata-kata yang memang maaf takut nanti kita dalam menerjemahkannya ya. Jadi kita mencari dulu kecocokan kata tersebut. Betul nggak itu? Ya, karena itu akan dilihat dulu secara tafsirnya. Maka kita butuh juga tafsir di situ. Apa sih sebenarnya tafsir ini? Kalau kita kategorikan istilah terjemahan ini cocok enggak? Nanti katakan tidak. Nah, jadi itu prosesnya panjang. 1 tahun di 2018. Nah, selesai dalam 1 tahun itu. 1 tahun 30 juz. Selesai. Ya. Di 2019 masih panjang. Karena kita butuh namanya proses validasi. Ya, validasi. siapa yang memvalidasinya? Tentunya kami melibatkan masyarakat Kota Palembang. Jadi beberapa kali kami lakukan workshop, pertemuan, dan kami bacakan ayat-ayat ini ya, apalagi ayat-ayat yang maaf yang dia dipandang nanti takut dalam penerjemahannya. Jadi di sana kami mendapatkan masukan. Pernah itu di Kampung Dua Ulu, kemudian di 26 dan di beberapa kami juga bertempat di hotel, beberapa kali kegiatan workshop yang itu semua diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kami juga tentunya mengundang para tokoh sesepuh yang ada di Kota Palembang untuk membersamai kami. Jadi kami rangkai juga kegiatan tersebut dengan workshop dan seminar. Jadi ada menjelaskan bagaimana penerjemahan ya dalam perspektif Islam pastinya, karena pernah ada tafsir, ada tarjamah. Jadi kita ilmu seperti itu juga, karena kita memang dari kalangan akademisi, kita semua mendapatkan ilmu dan pencerahan tentang itu. Bahkan dari sudut budaya juga. Dari budaya dimanapun Anda berada, ternyata proses ini melibatkan begitu banyak elemen, melibatkan begitu banyak tokoh. Profesor, mungkin saja ada di antara pendengar dan yang menonton tayang kita pada hari ini masih keluarga, anak, atau siapa. Beberapa mungkin Profesor bisa menyebut nama tokoh budayawan masyarakat yang mungkin mereka dengan bangga bisa mendengar bahwa ada keluarga mereka yang terlibat di kegiatan ini.
Silakan. Oke, kita sambil tunjukkan ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kembali pastinya Iya. yang sudah saya sebutkan adalah dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Dan di sini sebagai ketua tadi Bapak Dr. Alfi Julizun, Oke. kemudian sekretaris Ibu Dr. Haja Nur Fitriana, waktu itu beliau adalah sebagai Wadek ya, Oke. Wadek 2. Dan ada Pak John Supriyanto, ini juga Al-Hafiz, beliau juga pada saat itu sebagai wakil dekan di Fakultas Usuluddin. Nah, penerjemah ada Prof. Dr. Aflatun Muhtar, ada Prof. Dr. Rizan. Prof. Dr. Rizan ini adalah profesor di bidang pemikiran Islam ya. Kemudian Di UIN juga? Di UIN. Oke. Kemudian tadi ada Al-Hafiz, Pak Kiai kita almarhum Pak Kiai Nawawi Denci. Nawawi Denci. Kemudian juga ada ahli tadi yang bahasa Arab, Baba Abdul Azim, beliau juga dosen UIN Raden Fatah Palembang. Iya. Ada juga budayawan kita yang semua kenal ya, adalah Kemas Haji Andi Syarifuddin. Oh, Kemas Haji Andi Kemas Haji. Syarifuddin ya. Ada ini ada guru Agus Dodi Al-Hafiz juga. Al-Hafiz. Al-Hafiz mungkin kenal kan Bang Cek ya. Iya. Ada juga Bapak Ki Agus Syarifuddin ya. Iya. Kami biasa manggilnya dari 26. Oh. Ini asli ya teman-teman yang berasal dari tokoh masyarakat. Kemudian ada Mas Agus Yusuf Zainal Hussein. Biasa galak dipanggil dengan Wak Leo. Wak Nah, Leo. panggilan keren Wak Leo. Ada juga Kemas Anwar Bek, Yai Oh, Bek. Yai Bek. Nah, jadi ini adalah para penerjemah. Kemudian juga ada editor, kita melibatkan editor. Ada profesor Iya. yang bermukim di Jakarta. Anak dari Kiai Cekming, Profesor Dr. Haji Baba Badril Munir Di Jakarta. di Jakarta. Oke. Jadi kita selalu komunikasi, zaman udah canggih kan lewat teks-teks kita. Kemudian ada juga Ibu Dr. Anda Khoiria, ada juga Bapak Ki Agus Haji Edi Arfai, ini juga Iya. sebagai editor ya. Nah, jadi ada satu lagi tambahan ini untuk tim validasi. Oh iya. Jadi kita juga melibatkan ada Mangakib, atau di sini nama panjangnya Insinyur Mas Agus HM Akib Abro. Biasa dipanggil MT. Mangakib. Mangakib, beliau adalah dosen Unsri. Unsri. Ya, jadi kita pun juga ada kerjasama dengan Unsri. Ada juga satu lagi Cek Yusuf atau Mas Agus Muhammad Yusuf SAG MSI. Beberapa diantaranya sudah almarhum sudah meninggal. Enggak, yang almarhum adalah Kiai kita, Nawawi Denci. Oh, Nawawi Denci ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Dulur Bedayo itu beberapa nama yang disebutkan, jadi tidak bermaksud riak dengan menyebutkan nama, tetapi barangkali ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa hidup harus punya legacy, harus ada yang kita tinggalkan buat anak cucu kita. Ini sebuah mahakarya saya kira yang sangat luar biasa. Profesor, saya sangat bangga mendengar cerita itu, dan saya kira mengkolaborasikan begitu banyak elemen bukanlah pekerjaan yang mudah. Baik, selanjutnya tadi kalau Profesor mengatakan ada budayawan, kemudian ada tokoh-tokoh lain yang terlibat, saya ingin melihat seperti apa peran pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun khususnya dari pemerintah Kota Palembang. Seperti apa dukungan? Alhamdulillah, kami begitu dirangkul dan disupport. Jadi yang pertama pastinya mensupport ini dari mulai anggaran, dari mulai kami menerjemahkan sampai di launching. Nah, jadi ini di launching oleh Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2019. Waktu itu Menteri Agama kita adalah Bapak Fakhrul Razi. Nah, jadi kita bersama teman-teman, termasuk ada perwakilan dari diutusan dari Pak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, itu dari bahasa ya, Balai Bahasa juga. Ini yang hadir ke sana. Kemudian kita beberapa penulis juga hadir menyaksikan launching dari Menteri Agama. Jadi itu support yang sangat luar biasa. Kemudian juga dari pemerintah provinsi, pemerintah kota juga berulang kali kita ketika kegiatan kita mengajak dan melibatkanlah dari pemerintah kota untuk hadir, tidak hanya hadir menyaksikan tapi juga memberikan materi-materi. Yang jadi waktu itu ada juga dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, juga ada beberapa kali memberikan materi kepada kita. Jadi alhamdulillah keterlibatan yang sangat luar biasa. Jadi memang kita yakin bahwa ketika sudah kerjasama, apapun bisa kita lakukan. Jadi Dulur Bedayo dan Profesor, bahwa pemerintah itu harus hadir di setiap lini kehidupan masyarakat. Dan kami bangga mendengar cerita Profesor bahwa pemerintah di semua level, terutama pemerintah Kota Palembang, memberikan dukungan ya terhadap kegiatan penerjemahan Al-Quran ke alih bahasa ke dalam bahasa Palembang seperti itu.
Profesor, kira-kira apa sih yang menjadi harapan Profesor kepada semua pihak, kepada pemangku kepentingan, kemudian pemegang keputusan, decision maker, maupun kepada masyarakat terhadap adanya Al-Quran dalam bahasa Palembang ini? Pastinya kita sangat berharap ya, ini tidak hanya tersimpan di lemari kita. Ya. Itu yang pertama. Bahwa ini adalah mahakarya kita. Ya, Ya. betul. Yang ini sudah disupport pasti oleh pemerintah pusat. Tinggal kita bersama-sama, mari kita semua melestarikan, menjaga ini. Iya. Nah, satu lagi sebenarnya yang ingin saya ceritakan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menghadirkan Al-Quran dalam versi buku cetak, tapi juga ada versi digital. Oh. Jadi versi digital, jadi kalaupun nanti mengatakan bahwa kami tidak punya, maka kita bisa mendownload langsung di Al-Quran Kementerian Agama. Nah, di situ kita akan memilih, ada bahasanya. Tidak banyak, kalau nggak salah nggak sampai 10 bahasa yang sudah diterjemahkan versi digital, termasuk salah satunya adalah Bebaso atau bahasa Bebaso, Palembang. dalam Nah, bahasa jadi ke depan tentunya kita kemarin sudah sempat pernah ketemu dengan wali kota kita, Pak Iya, Ratu Dewa. Pak Ratu Beliau sangat menginginkan bahwa ini akan diperbanyak dan akan menjadi, insya Allah akan menjadi souvenir kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Oh, Kepada para tamu kita doakan luar bahwa biasa. ini akan juga mimpi ini ya, Iya. keinginan harapan ini juga dapat terwujud, dan tentunya kita semua insya Allah akan terus juga segala daya upaya bagaimana ini akan bisa sampai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk terima kasih kepada dinas pendidikan, dinas kebudayaan. Ini salah satunya adalah bentuk diseminasinya ya, Iya, mengingatkan kembali bahwa ini barang, ini Al-Quran jangan hanya tersimpan di dalam lemari kita. Oke, Profesor Dr. Hadja Zudia MAG, dulur Bedayo dimanapun Anda berada, dan kami yakin betul bahwa Profesor, tayangan ini pun akan disaksikan baik secara langsung maupun record oleh Bapak Wali Kota, Bapak Ratu Dewa, dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Pak Prima Salam, dan para pemegang kepentingan di Kota Palembang. Kami meyakini bahwa insya Allah kita akan mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Amin. Akan sangat mungkin ada di antara para penonton kita, mungkin dari pengusaha, lalu kemudian tokoh agama yang fokus terhadap upaya-upaya untuk menegakkan ajaran Islam, termasuk diantaranya melalui memahami Al-Quran dalam bahasa Palembang, seperti itu. Profesor, saya yakin bahwa ada banyak kegiatan ya, kegiatan atau tindak lanjut dari buku. Tadi Profesor katakan bahwa ini jangan hanya menjadi hiasan saja di dinding rumah, di lemari-lemari kantor, atau lemari-lemari di perguruan tinggi. Kira-kira kegiatan apa saja yang akan mengikuti kegiatan ini? Oke, siap. Jadi alhamdulillah. Termasuk ini salah satunya tadi ya. Iya, Nah, siap. saya juga insya Allah mohon doa, mohon support dari semuanya, dari Bapak Iya. Ibu semua. Jadi alhamdulillah nanti di tahun 2026 ini saya juga akan menyelenggarakan diseminasi Oke. bahasa Palembang dalam penerjemahan Al-Quran. Alhamdulillah saya juga disupport oleh Indonesiana dalam pelaksanaan ini. Ini juga nanti bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan ya. Iya. Jadi ada pelatihan ya. Ada pelatihan? Pelatihan membaca terjemahan Al-Quran ya, Oke. bahasa Palembang. Jadi untuk ibu-ibu juga untuk anak-anak sekolah. Kemudian akan ada lomba membaca salib tilawah. Dan yang terakhir puncaknya ini insya Allah kita akan adakan, ini kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, kita akan adakan pagelaran puitisasi Al-Quran. Di bulan berapa? Itu insya Allah di bulan Juni Juli ya, paling Oke. lambat mungkin di bulan Agustus, tapi kita agendakan di 3 bulan tersebut. Sekarang ini masih persiapan, dan kita juga di beberapa tempat sebenarnya sudah banyak juga ya, sudah banyak juga untuk yang melakukan pelatihan dalam berbahasa Palembang, tapi karena kita kan juga sudah mengajarkan ini di sekolah-sekolah. Baik. Jadi nanti diawali dengan adanya pelatihan, Ya, lalu kemudian ada lomba betul. sari tilawah, Ya, kemudian siap. puncaknya nanti di bulan Juni ada kegiatan Insya Allah. puitisasi. Pagelaran Pagelaran? puitisasi Al-Quran. Wah, luar biasa. Amin, amin. Dulur Bedayo, kegiatan yang terakhir itu akan include bersama kegiatan Amin. akbar kita dalam rangka puncak peringatan Hari Jadi Kota Palembang nanti di bulan Juni, bersama dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Amin. Profesor, ini sangat luar biasa sekali. Di penghujung ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Menurut Profesor, tentu
Cek Zudia tidak tiba-tiba menjadi seorang profesor. Ada jalan yang panjang sebelumnya, ada lika-liku. Orang hanya melihat Anda sebagai sosok akademisi, budayawan dengan gelar Profesor Dr. Haja Zudia MAG. Orang tidak pernah tahu pada saat Anda menangis menyelesaikan tugas-tugas, pada saat Anda dalam perjuangan yang sangat luar biasa. Mungkin di akhir pertemuan kita, saya ingin Profesor punya semacam closing statement yang bisa menginspirasi kita semua seperti apa seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Saya hampir terharu nih, karena itulah yang pengalaman yang banyaknya yang saya hadapi selama ini. Jadi satu sebenarnya yang membuat kita bisa berdiri kokoh, keyakinan kita bahwa tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Semua dapat dan mampu kita lakukan. Dan kita selagi hidup berikan yang terbaik. Pegang teguh keyakinan kita kepada Allah. Minta selalu kita petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah. Orang banyak ngomong, udah. Ya, kalau saya kayak gitu nggak teman-teman. Orang banyak ngomong apa, udah nggak apa-apa. Selagi kita berjalan di atas jalan kebenaran, lalu itu jalankan itu, fokus kita ke depan, karena kita akan memberikan sesuatu yang berarti setelah kita tiada nanti. Luar biasa, Profesor. Nih, saya jadi ikut terharu juga karena memang perjuangan memang panjang ya. Perjuangan memang panjang mengawal bahasa ini dari tahun 2001 ya. Saya juga sempat sakit waktu itu selama beberapa bulan ketika belajar bahasa. Saya mendapat sedikit informasi tentang Profesor. Sebetulnya sebelum jadi seorang akademisi, seorang menjadi dosen, Profesor sudah budayawan. Nah itu makanya saya diangkat jadi dosen itu tahun 2000, SK 2005, lulus di 2004. Jadi dari tahun 2001, 2002, 3, 4 tahun. Saya nol, belajar tuh nol berbahasa Palembang ini. Makanya guru saya itu diantaranya adalah Mang One, Abdul Aziz Sondiwo Ulu, kemudian Wak Leo, itu guru saya pertama kali. Kemudian kami membentuk kelompok, grup di daerah seberang Ulu, ada Ibu Khairia, kemudian ada Pak Aidi Arfai, ada Wak Leo, ada Mang On, bekerja sama lagi dengan di Gugu 26, berhari-hari saya masih dosen LB waktu itu. Dosen LB di UIN dan di Unsri, saya juga kepala madrasah, dan setiap malam kita duduk bareng karena memang saya waktu itu masih sendiri ya. Duduk bareng kita membahas, menyusun, mengumpulkan kata demi kata. Belum terbayang kita menghasilkan yang seperti ini, belum. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini adalah budaya yang harus dikawal. Saya adalah pewaris. Saya waktu itu merasa bahwa ini adalah masa saya, mumpung masih ada. Jadi kalau saya, golongan saya, usia saya tidak mengambil warisan ini, maka apa yang akan saya wariskan kepada generasi? Nah itu yang kemudian kita bangun bersama. Maka saya sempat sakit waktu itu karena berhari-hari sampai jam 12 lebih. Itu yang karena kita kata-kati adalah berbahasa Palembang. Itu yang saya katakan bahwa ketika sebuah karya yang besar sudah di tangan kita semua, orang tidak tahu seperti apa perjuangan untuk melaksanakan itu semua. Dulur budaya, pada pagi hari ini kita tidak hanya mendapatkan informasi bagaimana sesungguhnya alih bahasa Al-Quran ke bahasa Palembang, tetapi kita juga bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif. Kita sudah dengar bersama, bahkan beliau meneteskan air mata sebagai bentuk bahwa memang hidup itu tidak pernah datar. Hidup itu akan selalu penuh dengan dinamika dan perjuangan. Profesor luar biasa, saya yakin bahwa penonton kita cukup terinspirasi dengan yang Profesor sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang Profesor sampaikan ketika berbuah kebaikan bagi para pendengar dan penonton kita, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Profesor, tidak terasa pertemuan kita sudah cukup lama, dan Alhamdulillah kita segera mengakhiri pertemuan ini. Kami berharap bahwa Profesor tetap hadir di sini bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kali ini kita bicara tentang Al-Quran terjemahan bahasa Palembang. Sangat mungkin suatu ketika kami akan undang kembali Profesor untuk berbicara topik yang lain. Seperti itu. Baik, dulur budaya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Ikuti terus
channel kami, ikuti platform digital yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Instagram kami, lalu kemudian di YouTube, di TikTok, dan di sana banyak sekali berbagai informasi. Insya Allah kami akan selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang inspiratif, yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk hidup menjadi lebih baik. Dan ingat, Profesor tadi mengatakan bahwa kita harus meninggalkan legacy. Harus ada peninggalan buat anak cucu kita sebagai bukti bahwa kita pernah berbuat. Seperti Profesor, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Yang mudah-mudahan Profesor selalu sehat dan selalu berkarya. Amin. Terima kasih, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum, Cek. Silakan. Alhamdulillah.